Oke teman-teman, selamat malam. Kali ini bukan bahas saham WBSA ya, tapi bahas saham kita semua. Ini hasil gabungan saham di Indonesia. Kemarin saya cek pas pembukaan di hari Senin, anjlok ke 400, walaupun rebound lagi ya, kemarin ke 500, ke 6.600 gitu, 6.500. Saya kira gak bakal nyentuh ke sini nih. Sekarang nyentuh di 6.300. Jadi banyak yang nanya, bottomnya di mana nih? Bottomnya ya secara pastinya nggak tahu ya perihal IHSG bottomnya di mana. Yang pasti kalau lihat seperti ini ya asing lagi jualan. Dalam artian asing ngebuang barang yang mereka nyari yang namanya kesempatan atau nyari aset yang lebih bagus mungkin daripada saham di Indonesia. Nah, secara data 5 tahun yang lalu, kalau teman-teman beli IHSG ya ya beli semua saham yang ngangkat IHSG, kemudian teman-teman masih untung sekitar 9%. Dan kalau teman-teman sempat take profit di Februari Januari ya, teman-teman untung 50% lebih. Ini ATH-nya IHSG ya di 9.000 berapa ini? 9 ribuan ya, 9.134 sebelum turun. Dan emang trennya sekarang masih bearish, karena emang asing lagi jualan sangat-sangat ngebuang barang kita. Mereka nyari aset yang lebih bagus, mungkin lebih stabil, yang mungkin terdampak dari apa ya, atau kebalikannya ya, karena IHSG anjlok jadi rupiah pun ikut anjlok. Sekarang ada di poin 17.600 ya, 17.600an. Nah, ini update MSCI juga untuk hari bulan Mei. Global Standard Index yang masuk gak ada ya. Untuk standar global gak ada. Tapi yang keluar ada AMMN, ada Brent, TPI, DSA, Cuan, AMRT. Ini ada 3 perusahaan PP ya yang keluar. Untuk di kapitalisasi kecil yang masuk Alfamart malah AMRT. Yang keluar Antam, Astra Agrolestari, bank itu bank apa ya lupa, BSDE, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, TKIM, APIC, SSMS, TAPG. Untuk mikro kapitalisasi ini gak ada datanya. Oh, nanti akan umumin 12 Agustus nih. Ya pantau aja ya teman-teman. Oke, untuk Brand dan DSSA juga masuk HSC ya. Oh, ini analisis ya. Oke. Untuk IHSG bottomnya kapan ya? Saya juga belum bisa memprediksi jangka panjangnya. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya, ini kalau kita spekulasi ya, tebak-tebakan, kalau nyentuh 6.000 buy aja udah. Tapi jangan ada yang nanya beli IHSG di mana ya. Ini kalau spekulasi ya, nyentuh ke 6.000 terus ngebuy, kemungkinan ya kalau teman-teman bisa nahan 2 tahun 3 tahun bisa untung. Itu prediksi saya ya. Balik lagi, ini bukan ajakan beli atau jual. Beli atau jual terserah teman-teman ya. Saya hanya prediksi, dan tujuan video ini syukur-syukur jadi edukasi. Kalaupun tidak jadi edukasi, jadi dokumentasi saya pribadi ya, bahwa saya pernah trading saham gitu, pernah nyari duit di sini.
ya mungkin akan terus panjang saya trading, karena ya lumayan juga hasilnya. Oke teman-teman, kita lihat seasonality ya. Kalau berdasarkan seasonality untuk Mei memang secara probabilitas ya itu merah nih. Januari, Maret, Mei itu merah. Ini berdasarkan data dari 2017 nih. Merah nih kebanyakan. Nah, di bulan Juni, Juli ini hijau. Bahkan secara probabilitas Juni, Juli, Agustus ada yang nyampe 100% tuh di Juli. Dan di Juninya mulai rebound. Sampai ya Desember, Oktober ngepam. Dan di September hati-hati merah ya. Nah ini Mei udah ada datanya. Nah apakah nanti Juni akan hijau lagi? Ya gak tahu. Gak ada yang pasti di sini. Ini hanya data seasonality aja. Tapi teman-teman bisa buat forecasting dari sini sebenarnya kalau mau. Dan kalau ingin mencoba sebuah strategi dari seasonality bisa aja. Yang penting cuan lah intinya. Ini 10 tahun terakhir ya. Bisa diperbesar gak? Oh bisa nih. Coba 30 tahun yang lalu. Nah dari 30 tahun yang lalu pun Mei ini masih merah teman-teman. 48%. 30 tahun ya ini. Nah untuk Juni Juli itu hijau. Ini secara data 30 tahun. Waduh gak bisa digeser lagi. Ini 30 tahun terakhir ya. Loh kok gak bisa digeser ya. Wah gimana nih. HP nyangkel ya guys. Nggak, janganlah 21 tahun coba. Oke, tetap gak bisa digeser ya. Udahlah. Nah sekarang kalau ditanya bottom ya saya juga gak tahu bottomnya di kapan, di harga berapa, dan berhentinya kapan ya. Tapi untuk prediksi saya bottomnya di 6.000. Tapi gak tahu 6.000 berapa. Terus kalau ke 5.000 gimana? Ya gak apa-apa. Berarti forecasting saya salah gitu. Gitu aja. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang dengan peraturan BI dan mungkin dari orang-orang di lingkaran bursa efek berpengaruh juga sebenarnya dari modal asing keluar masuk ke Indonesia, berpengaruh juga sama kondisi ekonomi juga berpengaruh. Ya teman-teman untuk sekarang keep aja dulu uangnya. Kalau emang takut terjadi apa-apa dan beresiko besar, tahan dulu aja gak apa-apa. Karena di dunia trading itu bukan hanya beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore ya. Trading itu kan pada dasarnya jual beli. Mau teman-teman beli sekarang dijual 2 tahun kemudian, mau beli sekarang dijual besok atau dijual nanti sore, ya gak masalah. Tetap itu namanya trading ya. Yang ngehold saham puluhan tahun kan tetap akhirnya mereka jual. Itu juga namanya trading, jualan atau berdagang ya. Sorry bukan jualan. Trading itu dagang. Jadi teman-teman jangan ke distract sama trading tuh judi. Mana ada trading tuh ya artinya berdagang. Gak ada trading judi. Ya kecuali kalau teman-teman asal pencet kata saya tadi, misal IHSG tembus ke 6.000 terus
ngebuy itu spekulasi, jadi gak ada analisa panjangnya atau gak ada analisa konkretnya gitu. Teman-teman asal ngebuy aja gara-gara saya bilang IHSG bottom di 6.000, padahal kan aslinya gak tahu bakal bottom di berapa, bisa jadi 5.000 malah mungkin. Jadi untuk kondisi sekarang ya ini mas, saran saya aja, keep dulu uangnya. Kalau emang lagi darurat trading boleh, gunakan uang dingin ya, syukur-syukur uang beku ya, yang kalau teman-teman kehilangannya hidup teman-teman masih aman. Saya pun margin call beberapa kali di trading gold ya, dan mungkin teman-teman pernah juga, tapi ya saya sampai sekarang aman-aman aja gitu, gak sampai pinjol lah, gak sampai minjem duit lah, aman ya, selama pakai money management yang baik ya teman-teman. Mungkin itu saja ya forecasting saya jelasnya ya, kemungkinan IHSG akan bottoming di 5.900 atau 5.800an lah, itu prediksi saya ya, balik lagi prediksi saya. Terus kalau teman-teman pengen tahu kejelasannya kenapa saya prediksi itu ya, teman-teman tanyain langsung ke saya ya, karena kalau dijelasin di sini panjang, ini aja udah 11 menit nih ngomong kayak gini ya. Itu forecasting saya ya, syukur-syukur ketika atau prediksi saya bener ya, saya akan ngebuy ya nanti untuk nyari posisi yang baik lah di saham-saham pengangkat IHSG, karena kalau rebound kemungkinan kan asing masuk ya, jadi gitulah ya teman-teman. Untuk saat ini sabar aja, nikmati kondisi yang ada, nikmati dolar 17.600 ya, gak apa-apa ya mau gimana lagi kan, mau nolak juga gak bisa, mau nerima juga susah kan, ya udah nikmati aja. Terima kasih Bu udah nonton, selamat malam.